Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya mencoba untuk memahami sebuah kitab bernama Nasha'ihul Ibad, pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kita doakan untuk beliau, semoga Allah curahkan ampunannya, Allah curahkan rahmatnya, dan Allah curahkan juga karunia-Nya kepada beliau, kepada kedua orang tuanya, dan kepada muslimin dan muslimat. Amin. Sahabat, kita telah sampai halaman 6. Halaman 6 ya sahabat. Halaman 6. Telah sampai di sini ya sahabat, saya tandain. Ini sahabat. Maqalatus sadisata asyarota. Maqalah yang ke-16, artikel yang ke-16. Qila. Lanjutnya sahabat ya. Qila dikatakan, sebagian ulama tuh berkata, tuba tuh kita artikan beruntunglah. Tuba beruntunglah. Nah, di sini maksud tuba sini maksudnya khairun kasirun. Khairul kasiru ya. Jadi kebaikan yang banyak. Liman kana akluhu amiron, bagi orang yang keadaan akalnya dijadikan sebagai amiron, sebagai pemimpin gitu. Jadi mengutamakan akal di sini sahabat ya. Gitu. Dijadikan akal pimpinannya. Bi'an dikarenakan yaktadi bimurodil aklihi kamil, maksudnya begitu Pak. Mengikuti keinginan akal itu yang sempurna gitu. Jadi ngikutin akal itu bagus, sempurna, di sini malah diartikan. Nah, sebaliknya hawau, sedangkan yang mengikutin hawa di sini sahabatnya. Nah, itu di sini langsung dibilang asiron. Kita baca penjelasannya, maksudnya apa di sini, mailanu nafsihi ilal malan ila ma la tastahihi min ghairi da'iyatin syar'i. Udah sampai situ ya. Maksudnya di sini yaitu cenderung hawa ya, di sini hawa ya, maksudnya hawa cenderung kepada nafsunya gitu sahabat. Ila, kepada apa yang tidak diinginkan dari selain mengajak kepada syariat gitu sahabat.
Jadi tidak sesuai dengan syariat, tapi dia condong kepada nafsunya gini sahabat ya. Demikian. Terus di sini maksudnya lagi asiron itu tawanan ya sahabat. Jadi dijadikan sebagai tawanan. Ai mamnuun min zalik. Maksudnya itu tuh terhalang dari perbuatan itu. Gitu sahabat. Jadi kalau kita menuruti hawa nafsu, kita terlarang itu mengikuti syariat. Terlarang ya, karena nafsu kita. Wawailul, nah sih sebutin wawailul. Dan celakalah. Ai maksudnya di sini halakun sadidun. Jadi kebinasaan yang sangat. Nah, wawailul di sini artinya begitu kan. Begitu sahabat. Celaka bagi siapa? Liman kana hawahu amirun. Orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai pemimpin. Gitu. Wailul ya, celaka di sini sahabat kalau kita mengikuti hawa nafsu gitu. Bi'an arsalaha di sini sahabat, bahwasanya arsalaha ilal mustahiyatiha, karena dia itu mengikuti kepada keinginannya gitu sahabatnya. Jadi keinginan nafsu di sini diikutin gitu. Di sini arsalaha dilepas ya, terlepas, jadi nggak terkendali, jadi hanya mengikuti hawa nafsu. Wa akluhu, dan akalnya itu asyiron, jadi tawanan. Gitu, ngikutin hawa nafsu, akal kita jadi tawanan, nggak bisa bergerak. Di sini dilanjutkan ai mamnuun min nahwi tafakuri fini amillahi ta'ala wa fi azamatihi ta'ala. Jadi kita tuh terhalang jadinya dari berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mengagungkan Allah. Gitu sahabatnya. Jadi kalau kita yang memimpin kita hawa ya seperti itu, hawa nafsu ya sahabatnya. Akal kita tertawan. Makanya di sini dianjurkan untuk menggunakan akal ya sahabat ya. Begitu tadi sampai sini ya. Nah, ini selanjutnya tapi sebelumnya kita kesimpulan, kita di sini kesimpulannya harus mempergunakan akal pikiran kita, jangan mengikuti hawa nafsu. Gitu ya sahabat ya. Sekarang ini sahabat, maqalatul saminatan asyara. Maqalah artikel yang ke-18. Bentar sahabat, digeser dulu. Sini ya sahabat ya. Kila, dikatakan sebagian ulama mengatakan man taroka zunuba rokok kolbuhu. Nah, ini cakep nih bahasan ini. Jadi perkataan sebagian ulama nih, man, orang yang meninggalkan dosa-dosa gitu sahabat ya. Rokok kolbuhu, rokok itu artinya jadi apa namanya sini, lembut, jadi lembut hatinya. Kalau kita ninggalin dosa, hati kita lembut tuh gitu sahabat.
Nah, di sini maksudnya apa lagi? Sini ya sahabat, wayak balu nasihata. Jadi di sini gampang menerima nasihat. Wayasau laha, dan khusyuk dalam menjalankan ibadah gitu sahabat. Cakep ya, kalau kita ninggalin dosa, hati kita akan lembut, gampang menerima nasihat, dan khusyuk dalam menjalankan ibadah. Nah, di sini kebalikannya ya sahabat. Waman taroka, orang yang meninggalkan yang haram. Oh enggak, ini masih bagus ya sahabat. Orang yang meninggalkan hal-hal yang haram, apa itu? Fimat umi, dalam hal makanan, wal malbusin, dalam hal pakaian, wa ghairihuma, dan dari keduanya, wa akalalan, dan memakan yang halal. Apa itu di sini sebutnya? Sofat fakrotuhu, akan menjadikan jernih pikirannya gitu sahabat. Halal pengaruh ya sahabat ke pikiran. Alam masnuati, alam mas'uatillahi ta'ala, wadalatid alal ihya ilahi ta'ala. Di sini dijelasin dan dia bisa ciptaan Allah itu menunjukkan kepada berpikirnya ya sahabat ya. Berpikir kita tuh bahwasanya ciptaan Allah itu dalat, menunjukkan kepada hidupnya Allah Ta'ala gitu. Menghidupkan Allah Ta'ala, halkan kepada menghidupkan. Di sini ada menghidupkan, Allah menghidupkan makhluknya, jadi gitu. Kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala itu menunjukkan bahwasanya Allah menghidupkan makhluk ba'da, sesudah mati. Kita bisa berpikir di situ sahabatnya, kalau kita makan yang halal gitu sahabat ya. Wa ala wahdatihi ta'ala, dan juga kita dapat mengetahui keesaan Allah Ta'ala. Wa kudrotihi, dan kudrotnya, kekuasaan. Ini keesaan ya, wahdah keesa ini kalau kudrot kekuasaan. Wa ilmihi, dan yang kemahatauan Allah itu sahabat. Jadi ketika kita makan yang halal, kita bisa gampangnya bisa mengenal Allah gitu sahabat. Kita bisa mengenal keesaannya, kita bisa mengenal kekuasaannya, kan kita juga bisa mengetahui betapa betapa dia itu maha mengetahui. Mohon maaf ya, salah tadi saya, sebab beliau itu tidak pantas untuk Allah, dia saja kita bisa tahu. Beliau untuk manusia ya sahabat, pengetahuan saya seperti itu. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika salah tentunya dari saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Jika benar tentunya dari Allah. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya, dan juga ucapan terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan doa dan dukungannya. Kita berdoa bersama ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.